Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya, materi akuntansi manajemen. Kita akan membahas activity based management atau kata lainnya ABM. Di pembahasan kali ini kita akan masuk ke konsep yang lebih strategis dalam akuntansi manajemen, yaitu activity based management or yang kita lebih kenal ABM. Banyak yang mengira ABM itu sama dengan activity based costing. Padahal not really true the same. Padahal itu tidak sepenuhnya benar. Activity based costing atau ABC hanya fokus pada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Sedangkan ABM jauh lebih luas. ABM menggunakan informasi dari ABC untuk mengelola aktivitas dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan kata lain, ABC itu alatnya. ABM itu cara berpikir manajemennya. Secara sederhana sih, activity based management adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada aktivitas sebagai dasar untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menciptakan nilai bagi perusahaan. Konsep dasarnya sih sederhana. Biaya muncul karena aktivitas, dan aktivitas muncul karena kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa. Jadi, kalau perusahaan ingin mengurangi biaya, bukan langsung memotong anggaran, tapi harus melihat aktivitas mana yang sebenarnya tidak perlu atau tidak memberikan nilai tambah. Gitu. Sekarang kita masuk ke jenis aktivitas dalam ABM. Aktivitasnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, value added activities atau aktivitas bernilai tambah. Ini adalah aktivitas yang benar-benar memberikan nilai bagi pelanggan. Contohnya dalam pabrik makanan, proses pemasak atau pengemasan yang membuat produk siap dijual. Tanpa aktivitas ini, produk tidak akan bernilai. Kedua, non-value added activities atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Nah, ini justru sering jadi sumber pemborosan. Contohnya, menunggu bahan baku, proses yang berulang-ulang, kesalahan produksi yang harus diperbaiki. Nah, aktivitas seperti ini tidak meningkatkan kualitas produk, tapi tetap menghabiskan biaya. Disinilah peran ABM menjadi penting. Activity based management membantu manajemen untuk pertama, mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien. Jadi kelihatan tuh yang tidak efisien aktivitasnya itu yang mana. ABM ini berperan penting nih. Terus mengurangi atau bahkan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Juga meningkatkan efisiensi operasional. Gitu. Sekarang kita masuk ke contoh kasus sederhana. Misalnya nih, ada sebuah perusahaan manufaktur yang sering mengalami keterlambatan produksi. Kalau dilihat secara sekilas, manajemen mungkin berpikir masalahnya ada di tenaga kerja atau mesin. Tapi setelah dikaji ataupun dianalisis dengan pendekatan ABM, ternyata masalah utamanya adalah waktu tunggu bahan baku yang terlalu lama. Artinya, biaya tinggi bukan karena produksi, tapi karena aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dengan informasi ini, perusahaan bisa memperbaiki sistem supply chain, bukan sekedar menambah tenaga kerja. Selain itu, ABM juga berkaitan dengan peningkatan kualitas, efisiensi waktu, dan keunggulan kompetitif perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola aktivitasnya dengan baik dan benar akan lebih efisien, lebih cepat, dan lebih kompetitif di pasar. Sebagai kesimpulan, ABM ini adalah pendekatan manajemen yang menggunakan informasi aktivitas untuk meningkatkan efisiensi dan nilai perusahaan. Fokus utamanya bukan sekedar menghitung biaya, tapi memahami aktivitas,
mengolah aktivitas, dan menghilangkan pemborosan. Dan dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan ini bukan lagi unggulan, tapi kebutuhan. Sekian tugas podcast kali ini. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.